Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 pola kegagalan umum, kegagalan startup tentunya, berdasarkan Eastman Framework. Nah, framework ini membantu kita untuk memahami bahwa kegagalan startup itu tidak selalu karena ide yang buruk, tetapi seringkali juga karena kesalahan strategi dan pengambilan keputusan. Oke, let's go to the topic. Nah, yang pertama itu good idea tapi bad follows. Nah, pola kegagalan pertama ini terjadi ketika startup memiliki ide yang bagus tetapi memiliki tim yang kurang solid atau tidak solid. Biasanya ditandai dengan pembagian tugas yang kurang jelas atau tidak jelas, komitmen anggota tim yang tidak seimbang, konflik yang dibiarkan tanpa solusi, dan akibatnya itu operasional menjadi tidak efektif dan visi bisnis sulit dijalankan secara konsisten. Startup membutuhkan tim yang sejalan secara nilai, tanggung jawab, dan tujuan. Nah, pola yang kedua itu false starts. Pola kedua ini kondisi ketika startup meluncurkan produk yang terlalu cepat tanpa validasi yang matang. Nah, ini tuh juga sering terjadi karena terburu-buru ingin masuk ke pasar, produk belum benar-benar siap. Akibatnya itu pasar tidak dapat merespon dengan baik, dan startup itu harus mengulang dari awal, yang tentu menghabiskan banyak waktu dan biaya. Ketiga itu false positives. Nah, ketika sebuah startup salah menafsirkan sinyal pasar, contohnya ada peningkatan pengguna tetapi tidak menghasilkan profit. Banyak yang mencoba produk tapi tidak menjadi pelanggan tetap. Nah, startup mengira nih bahwa sebuah bisnisnya itu sudah berhasil, sebenarnya belum memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Ada juga speed traps. Speed traps sendiri ini terjadi ketika startup tumbuh terlalu cepat tanpa kesiapan internal. Biasanya itu terjadi karena ekspansi besar-besaran, penambahan tim dan biaya operasional yang tinggi, tapi sistem internal sendiri belum siap. Alih-alih memperkuat fondasi, startup justru terbebani dengan pertumbuhan yang dia buat sendiri. Terus help wanted ini muncul saat startup tidak memiliki kemampuan internal yang memadai, tetapi juga terlambat mencari bantuan profesional. Misalnya tidak memiliki mentor bisnis, enggan merekrut tenaga ahli karena alasan biaya. Semua keputusan itu ditangani sendiri tanpa keahlian yang cukup. Akibatnya keputusan penting kurang tepat dan sulit diperbaiki. Terus pola keenam sendiri tuh cascading miracles, dimana pola terakhir ini tuh cascading miracles itu kondisi ketika startup terlalu bergantung pada harapan atau asumsi atau pikiran-pikiran. Contohnya berharap investor datang tanpa strategi yang jelas, mengandalkan satu peluang besar tanpa rencana tambahan. Terus bisnis yang sehat itu seharusnya dibangun berdasarkan data, perencanaan, dan realitas pasar, bukan hanya optimisme. Lalu sebagai penutup dari 6 pola ini, kegagalan ini itu dapat disimpulkan bahwa kegagalan startup bukan semata-mata hanya karena produk yang buruk, tetapi juga kesalahan dalam tim, strategi, validasi pasar, dan manajemen pertumbuhan. Dengan memahami Eastman Framework ini dapat mengantisipasi risiko sejak awal dan membangun bisnis yang lebih berkelanjutan. Terima kasih, bye-bye.